Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimahumullah, kita berjumpa kembali dalam kajian hadis pernikahan, yaitu tanggung jawab yang hidup terhadap almarhum. Ini kajian hadis riwayat Ibnu Majah dari Malik bin Robai'ah. Haddasana Ali bin Muhammad Haddasana Abdullah bin Idris an Abdurrahman bin Sulaiman an Asid bin Ali bin Ubaid maula Bani Sa'idah an abihi an Abi Usaid Malik bin Rabi'ah qala bainama nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah abaqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bih min ba'di mautihima qala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un bi'unuhudihima min ba'di mautihima wa ikramu sadiqihima wa silaturrahim allati la tusallu illa bihima. Jadi hadis ini oleh Ibnu Majah diterima dari Ali bin Muhammad, dan Ali bin Muhammad menerima Abdullah bin Idris dari Abdurrahman bin Sulaiman an Asid dari Asid bin Ali bin Ubaid sebagai maula Bani Sa'idah, an abihi an Abi Usaid Malik bin Rabi'ah. Kata beliau, qala bainama nahnu indan Nabi, ketika kami berada di sisi Nabi, idja'ahu tiba-tiba datang kepada Rasul rajulun seorang sahabat, seorang laki-laki, min Bani Salamah dari Bani Salamah. Faqala maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, abaqiya min birri abawayya, apakah ada sisa untuk berbuat baik kepada ibu bapakku, atau apa yang harus lakukan sebagai perbuatan baik kepada orang tuaku, sayun abarruhuma, supaya aku berbuat baik kepada mereka, bihi mim ba'di mautihima, setelah mereka itu wafat. Qala maka Rasul menjawab, na'am, ya, as-salatu alaihima, salat untuk atas mereka, wal istighfar, memohonkan ampun, lahuma, bagi mereka berdua, wa ifa'un bi uhudihima, yaitu memenuhi janji yang mereka janji, mimba di mautihima, setelah mereka wafat, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-temannya, wasilaturahim, dan menjalin hubungan kekeluargaan, allati la tusallu, yang tidak sampai ila bihima, kecuali dengan mereka berdua. Dan hadis ini cukup populer karena diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Ahmad, yang kemudian Abu Dawud, Ibnu Hibban, Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan dalam riwayat Bukhari
jawaban Rasul itu pakai jumlah kalau dalam riwayat Bukhari. Naam hisolun arba. Nah, kan hadis riwayat Bukhari itu dipahami oleh para ulama muhaddisin lebih sahih daripada riwayat yang lain. Tapi kan saya mengutip hadis sengaja dari berbagai kitab. Jadi sanadnya supaya kita lebih banyak mengenal mata rantai. Jadi kenapa di sini tidak mengutip hadis riwayat Bukhari saja? Kenapa ngambil dari Ibnu Majah? Ya sudah, supaya kita mengenal para sahabat tersebut, termasuk juga Ibnu Majah. Majah itu kan nama kakeknya ya. Dan di dalam riwayat Bukhari bunyinya itu pakai hisolun arba'un. Hisolun arba'un. Jadi 4 perkara. Lalu dia awali ad-du'a lahuma wal istighfar lahuma. Doa bagi mereka dan istighfar. Wa infadu ahdihima, dan memenuhi janji, ikramu sadiqihima, memuliakan kesininya sama ya, silaturahim alati rahima laka illa min kibalihima, di kalimat. Jadi redaksinya berbeda itu hadis riwayat Bukhari, tapi saya katakan tadi maknanya itu kan sama. Oleh karena itu hadis ini termasuk hadis yang populer, dikenal oleh para muhaddis. Dan jelas berdasar hadis ini adalah tanggung jawab yang hidup terhadap orang yang meninggal. Disebut di sini ad-du'a lahuma wal istighfar lahuma dalam riwayat Bukhari, tapi kalau dalam Ibnu Majah as-salat alaihima wal istighfar lahuma, jadi itu bisa dipahami sebagai pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengapani, sholat, sampai mengubur. Yang kedua adalah memenuhi janji almarhum. Mungkin yang belum terpenuhi maka dipenuhi oleh keluarga. Kemudian teman-teman almarhum juga tetap dimuliakan, dan itu merupakan lambang berbuat baik, termasuk menjalin silaturahim. Baik, kita lihat sanadnya atau mata rantai hadis ini. Haddatsana Ali bin Muhammad bin Ishaq, dikenal dengan nama Abu Hasan. Dia termasuk tabi al-atba senior. Beliau guru dari Ibnu Majah yang menerima hadis. Ali itu lama hidup di Kirskya, wafat tahun 233 Hijriah. Jadi beliau bertemu dengan Ibnu Majah, yang Ibnu Majah itu kan hidupnya atau lahir 207 dan wafat 275. Wafat tahun 275 dan lahir 207. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali itu hadisnya berjumlah 507 hadis. Haddatsana Abdullah bin Idris. Abdullah bin Idris itu bin Yazid bin Abdurrahman bin Al-Aswad, dikenal dengan nama Abu Muhammad. Sebagai atba tabi'in pertengahan, beliau lama hidup di Kufah, wafat tahun 192. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebanyak 42 hadis, oleh Al-Bukhari 10, dan oleh Muslim 51. An Abdurrahman bin Sulaiman. Abdullah bin Idris itu menerima hadis dari Abdurrahman bin Sulaiman. Abdurrahman bin Sulaiman itu bin
Abdullah bin Hanzalah, dikenal juga dengan nama Abu Sulaiman. Jadi Abdurrahman bin Sulaiman, tapi dia juga punya anak namanya Sulaiman. Maka Abdurrahman bin Sulaiman itu dikenal dengan Abu Sulaiman. Setingkat tabi'in, tapi tidak berjumpa sahabat. Hidupnya di Madinah, wafat tahun 172 Hijriah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari 11 hadis, oleh Ibnu Majah hanya 1 hadis. Ulama muhadis menilai sebagai ahli hadis yang siqat, dapat dipercaya. An Asid bin Ali bin Ubaid Maula Bani Sa'idah, dari Asid bin Ali bin Ubaid Maula Bani Sa'idah. Beliau seorang tabi'in yang hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, Ahmad, dan menurut Ibnu Hajar, beliau adalah orang yang jujur. An abihi, dari bapaknya, yaitu bernama Ali, karena tadi kan Asid bin Ali. Ya, kalau dari bapaknya berarti Ali bin Ubaid. Dan Ali bin Ubaid ini termasuk tabi'in yang hidupnya di Madinah. Hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Oleh Ibnu Hibban dimasukkan kepada golongan tabi'in yang dapat dipercaya. Kata Ibnu Hajar, hadisnya makbul atau diterima. An Abi Usaid Malik bin Robi'ah. Malik bin Robi'ah, kan ini Abi Usaid, namanya Malik bin Robi'ah. Itu sahabat, dikenal dengan Abi Usaid karena dia punya anak namanya Usaid, nggak disebut Abi Usaid. Beliau sahabat Nabi yang berasal dari kaum Ansor. Kaum Ansor dari kabilah Banu Sa'idah. Dan kabilah Banu Sa'idah itu kan cabang Khazraj ya. Jadi secara fisik Abu Usaid itu digambarkan bertubuhnya pendek, rambutnya lebat, namun cepat memutih, juga jenggot beliau sudah putih katanya. Dan ketika beliau berusia lanjut, beliau pernah menjadi tunanetra, dan Abu Sa'id itu ikut dalam perang Badar, perang Uhud, Khandaq, dan peperangan setelah itu menyertai Rasul. Pada saat Futuh Mekah, beliau memegang panji kabilah Banu Sa'idah. Saat menikah, Abu Usaid itu mengundang Rasul SAW pada pernikahannya. Dan ketika Marwan menjadi gubernur Madinah, Abi Usaid menjadi bendahara yang dapat dipercaya. Beliau hidup di Madinah, wafat tahun 60 Hijriah. Hadis melalui jalur beliau diriwayatkan oleh Ibnu Majah, itu berjumlah 3 hadis, oleh Al-Bukhari 8, dan diriwayatkan pula oleh penyusun kitab hadis lainnya. Qala, kata Abi Usaid atau Malik bin Rubai'ah, baina manahnu indan Nabi, ketika kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat ini menunjukkan atau mengisyaratkan pengalaman Abi Usaid pernah berada bersama Rasul. Hadis semacam ini berfungsi kisah nyata yang dialami sahabat bersama sahabat lain. Jadi boleh jadi hadis yang diceritakannya itu disaksikan oleh beberapa sahabat, tapi yang menceritakan kepada melalui jalur ini adalah Abi Usaid. Idja'a rajulun min Bani Salamah, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah.
Nah, ini salah satu suku ya, Bani Salamah. Pakola dia mengatakan, ya Rasulullah, abakia min birri, apakah ada sisa untuk berbuat baik? Dalam berbagai riwayat tidak disebutkan siapa nama laki-laki dari Bani Salamah yang menghadap Rasul tersebut. Namun karena yang bercerita adalah sahabat, maka diyakini yang datang itu sahabat Rasul yang dapat dipercaya. Oleh karena itu tidak mengurangi kualitas hadisnya. Telah diyakini bersama bahwa para sahabat Rasul itu semua dapat dipercaya. Dan laki-laki itu bertanya pada Rasul, abakia min birri, apakah ada sisa dari berbuat baik? Menurut Abi Dawud, hal bakia min birri. Jadi ada bakia, ada hal bakia min birri. Tapi artinya sama. Jadi apakah ada sisa dari perbuatan baik yang bisa dilakukan? Abawaya itu bermakna ayah ibu. Diistilahkan demikian karena ibu juga berpegang sebagai ayah jika sedang ditinggal suami. Jadi kalau abawaya itu termasuk ayah ibu. Dan walau abawaya bermakna dua ayahku, maknanya ayah dan ibuku. Jadi pertanyaan tersebut bermakna, apakah masih ada sisa perbuatan baik kepada ayah ibuku? Bahkan di situ dikatakan syai'un, yang berarti sesuatu yang bisa dilakukan. Dan di sini abaruhuma, aku berbuat baik kepada kedua orang tua itu. Jadi sahabat tersebut sudah tahu tentang hukum berbuat baik kepada kedua orang tua itu semasa hidup sudah jelas ya, harus ihsan. Nah sekarang bagaimana kalau sudah meninggal? Semua perbuatan baik kepada kedua orang tua itu telah diperintahkan oleh beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Di sini tegaskan bahwa yang ditanyakan adalah berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat. Karena di sini ada kalimat mimba di mautihima, setelah mereka berdua wafat. Jadi banyak anggota masyarakat yang melakukan ibadah ritual kan untuk yang sudah wafat itu sejak dahulu kala, sejak zaman jahiliyah. Kalau ada yang meninggal tuh banyak ritualnya. Kan ada agama yang mengajarkan menyembelih hewan. Ada yang diadakan upacara besar-besaran. Ada mayitnya dibakar. Ada juga yang didandani pakai peti yang bagus, dihiasi yang indah. Itu ritual anggota masyarakat untuk almarhum. Makanya sahabat ini bertanya bagaimana sebagai muslim untuk berbuat baik terhadap almarhum. Karena kalau kalangan masyarakat bahkan banyak yang melebihi perbuatan mereka ketika masih hidup. Mana sebenarnya yang patut dilakukan? Nah, itulah salah satu maknanya mengapa ditanyakan kepada Rasul. Karena ini penting diketahui. Orang jahiliyah juga banyak yang melakukan ibadah ritual. Ketika ada yang meninggal, seperti menyembelih hewan. Ada juga yang meratapinya hingga berlama-lama, nangis-nangis. Nah, maka
Rasul menjawab, qala, iya, qala, na'am, iya. Ada perbuatan baik yang bisa dilakukan orang hidup terhadap orang mati. Yang pertama adalah as-salatu alaihima, salat atas mereka. Jadi Rasul bersabda untuk menjawab pertanyaan sahabat itu. Kalau menurut riwayat Ahmad dan atau Baroni berbunyi na'am hisolun arba'atun, 4. Dan menurut Al-Baihaqi na'am arba'atu asya, 4 perkara. Dijelaskan bahwa berbuat baik terhadap orang tua yang sudah wafat, yang pertama adalah sholat atas mereka. Menurut ulama yang dimaksud sholat di sini adalah mengurus jenazah, karena tidak mungkin bisa melaksanakan sholat tanpa memenuhi syarat lain. Jadi sholat jenazah itu kan baru bisa dilakukan apabila sudah dimandikan dan dikafani. Tapi juga bisa dipahami kalau yang lain bisa dilakukan oleh orang lain pun, karena fardu kifayah bisa bagi-bagi tugas. Jadi mungkin ada yang memandikan, ada yang mengapani, itu kan bisa dilakukan oleh pihak lain. Tapi kalau sholat, itu merupakan kemestian bagi keluarga, harus melaksanakan sholat. Sholat jenazah itu. Yang tidak bisa melaksanakan sholat jenazah hanya wanita haid tentu saja yang atau nifas ya. Jadi kalau dalam keadaan suci, bersih, wajib sholat. Disebutkan sholat di sini mewakili yang lain, karena perkara yang lain itu bisa pembagian tugas. Jadi ahli fikih itu berpendapat bahwa mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, sehingga bisa dilaksanakan sesuai kemampuan masing-masing. Kan kalau ngurus jenazah, memandikan, mengapani, atau menggali kubur kan tidak banyak keluarga yang tidak bisa. Tapi kan sholat semuanya bisa. Makanya oleh Rasul disebut sholat. Sholat jenazah itu bisa dilakukan oleh siapapun anggota keluarga. Utamanya yang bicara di sini adalah anak terhadap orang tua. Memandikan jenazah sudah jelas ya. Ini dari Ummu Salamah Al-Ansariyah. Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tuwfiyat ibnatuhu. Datang kepada kami Rasul ketika wafat putrinya. Rasul bersabda, "Igsilnaha salasan." Mandikan 3 kali, atau khamsan atau 5. Au aksara min dalik, atau lebih dari itu, karena harus bersih. In ra'aitun dzalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuro au syai'an min kafir. Ada sidar, cai sidar semacam honye itu comprang ya, atau kapur, kain kapur, atau alat mandi yang bisa membersihkan ya, semacam sabun sebagainya. Dan di situ diperintahkan oleh Rasul. Ya, kewajiban pertama yang harus dilaksanakan oleh orang masih hidup itu terhadap orang mati adalah memandikan. Kecuali bila wafat karena gugur di medan perang. Orang yang mati syahid di medan perang tidak perlu dimandikan. Adapun cara memandikan itu sama dengan mandi jenabat. Anna Aisyah diriwayatkan Nabi SAW karena idak tasala, apabila mandi ina janabat, dari janabat, bada'a, memulainya. Dipahami memulainya dengan baca basmalah. Agusala yadaihi, mencuci tangan. Sumaya tawaddo, terus wudu. Kama tawaddo ulis sholah, seperti wudu akan sholat. Sumayudkhilu asobi'ahu filmah, jarum jemarinya masuk air. Payukhallilu biha usul sya'rihi. Dan jari jemarinya masuk ke sela-sela rambut. Jadi artinya rambutnya itu dibersihkan.
setelah bersih, sumaya subu ala roksihi, terus menyiram ke kepala, salasa gurok, 3 kali siraman, biadi dengan 2 tangan, sumayupil rumah ala jaldihi kullih, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi caranya wudhu dulu baru mandi, bukan mandi dulu baru wudhu ya. Dan diriwayatkan dari Maimunah, istri Rasul, sebelum berwudu, Rasul itu membersihkan kelaminnya terlebih dahulu. Karena anggota tubuh yang diperkirakan kotor. Dengan menggosoknya hingga bersih. Jadi kalau sudah bersih, baru wudu. Dan meratakan air ke seluruh tubuh tadi. Dengan demikian, memandikan jenazah juga diawali dari membersihkan kotoran yang melekat seluruh tubuh, sekujur tubuh. Tentu sambil dimandikan itu bisa dilurus-luruskan, dilemes-lemeskan ya. Sendi-sendinya kan ada yang meninggal seperti duduk, seperti sujud, tidak lurus, itu bisa diluruskan mandi. Kemudian jika cuci kelaminnya dan lubang yang lain, cuci anggota wudhu, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh mayat. Dan Rasul juga berpesan kepada Ummu Salamah, Ummu Atiyah ketika memandikan putrinya, ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu minha. Dahulukan yang kanan-kanan dan langsung anggota wudhu. Kemudian mengapani setelah memandikan selesai, maka jenazah itu dikapani. An Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah, qalat kufinan Nabi SAW dikafani, Nabi SAW fi salasati aswab suhulin kursufin laisa fiha qomis wala imamah. Rasul SAW itu dikafani dengan 3 lembar kain produk Yaman yang putih bersih dari kapas, tanpa gamis, tanpa sorban. Kemudian setelah dimandikan, setelah dikafani, maka disolati. Dah kafana ahadukum akhu fal yuhsin kafanahu. Kain kafan itu sebaik mungkin yang ada. Wasolu alal mayit, kemudian sholat mayit, arba'at takbirat dengan 4 takbir. Fil lail wan nahar sawaan, sama siang maupun malam. Cara melaksanakan sholat jenazah itu, kalau kita rinci, pertama takbir ihram. 2, baca surat Fatihah. 3, takbir kedua. Kemudian membaca sholawat pada Nabi. Lalu kelima, takbir ketiga. Keenam, berdoa, memohonkan ampun untuk mayat. 7, takbir keempat. Ke-8, berdoa untuk kesejahteraan bersama. Dan ke-9, salam penutup sholat. Nah, itu yang dicontohkan atau dipahami dari contoh Rasul. Menurut mayoritas ulama, esensi doa untuk mayat adalah memohon kepada Allah agar mencurahkan ampunan dan kesejahteraan untuk almarhum. Itu yang paling penting. Dan bila salah seorang keluarga tidak sempat sholat jenazah sebelum dikubur, boleh melakukannya di pekuburan. Umpamanya ternyata meninggal di Bandung, sedangkan ada anaknya di Amerika. Ya, kalau di Amerika susah pulang, nggak usah pulang, doakan saja di sana. Tapi kalau bisa pulang, datang ke kuburan sebelum 3 hari itu bisa sholat di kuburan. Nah, di sini diriwayatkan dari Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf, antahu akhbaru anna miskinah maridat, seorang miskin itu sempat sakit. Pak akhbaro Rasul sallallahu alaihi wasallam, Pak ukhbiro Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberitahu Rasul bimarodiha, dengan penyakitnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaudul masakin, dan Rasul itu biasa menengok orang miskin.
yas'alu anhum, dan bertanya tentang keadaannya. Faqala Rasulullah SAW, idza matat fa'adinuni, apabila meninggal kasih tahu aku. Fa ukhrija bi janazatiha lailan wa karihuan, tapi ternyata yang meninggal itu kan malam dan dipelihara, diurus jenazahnya malam itu juga, termasuk juga sampai dikubur. Falamma asbaha, ketika subuh, maka Rasulullah SAW ukhbira bila dikana minha, dengan berita itu. Faqala alam a'murkum an tu dinuni biha, bukankah aku sudah memerintahkan untuk memberitahu padaku? Qalu ya Rasulullah karihna anu kido kalailan, aku tidak sanggup membangunkanmu ketika malam. Khorja Rasulullah SAW, dan Rasul keluar, hatta sofa bin nas, kemudian bersab, ala kobriha, di atas kubur, wakabaro arba'a takbirat, dan takbir. Jadi kalau terlambat datang, boleh minta ditujukan ke kuburan. Kemudian setelah itu tentu saja adalah mengubur mayat. Dan mengubur mayat ini jelas ida urhil mayit al-kubra marotan bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah, atau bismillah wa billah wa ala sunnati rasulillah, doanya. Dan kuburan itu tidak boleh permanen, tidak boleh dibangun atau ditembok. Jabir bin Abdullah menerangkan, nah Rasulullah SAW, dan Rasul itu melarang ayujas sasal kubru, untuk menembok kuburan, wa ayak uda alaihi, dan untuk duduk di atasnya, wa ayubna alaihi, dan dibangun atasnya. Jadi tidak boleh dibangun, tidak boleh diduduki, dan tidak boleh dipermanenkan, ditembok. Nah, itu tanggung jawab yang pertama, itu mengurus jenazah mulai dari awal, memandikan, mengapani, sholat, dan mengubur. Dan seperti tadi, ini boleh pembagian tugas. Tanggung jawab selanjutnya adalah wal istighfar lahuma. Saya akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.